lanjutan pembahasan penggunaan artificial intelligence AI untuk membuat sebuah karya tulisan. Pada bagian ini saya ingin sharing dan mengakui apa adanya, ya, bahwa ada beberapa, ya, terutama buku-buku saya yang terakhir itu sangat-sangat terbantu dengan AI. Dan sekali lagi saya menolak anggapan, ya, bahwa kalau seseorang berkarya dengan dibantu oleh artificial intelligence itu adalah karya AI. Tidak ada istilah begitu, ya. Kalau Anda menggambar dengan Canva, dibantu dengan Canva, bahkan Canva ada fitur AI-nya sekarang juga, gitu ya, dengan memasukkan teks menjadi gambar seperti itu. Apakah itu karyanya Canva? Ya bukan. Seseorang yang menaruh sebuah prompt dalam sebuah aplikasi artificial intelligence, maka hak ciptanya melekat kepada pemilik akun. Ingat, AI selalu melekat kepada akun seseorang. Tidak ada, ya, sepanjang yang saya tahu, tidak ada aplikasi AI yang digunakan, ya, tanpa benar-benar kita harus login dengan sebuah akun, karena memang itu adalah identitas pemilik hasil generate, dan hasil generate itu dihasilkan dari sebuah prompt. Bahkan lebih dalam lagi, seperti yang saya ceritakan di VT sebelumnya, dihasilkan dari hasil training. Ya, ini adalah robot yang bisa di training menjadi apapun yang kita mau. Kemudian lebih dalam lagi kita menggunakan leveling langganan yang lebih tinggi, bukan yang gratis tapi yang berbayar. Nah, itu semua itu adalah hasil karya dari artificial intelligence. Oh no, itu adalah karya pemilik akunnya. Jadi kalau saya menulis buku dengan seperti saya contohkan beberapa tahun lalu, ketika saya ingin mencari idenya tetap dari kita, Bapak Ibu, ya. Saya ingin menulis buku yang mengangkat teori-teori apa aja, ya, yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan di bidang pengadaan barang jasa. Misalnya mengambil keputusan ini speknya, milih spek yang ini atau ini, milih mau beli motor matic atau motor BBM, ya, beli mobil matic, beli mobil listrik atau mobil BBM, ya, misalnya seperti itu. Saya ingin tahu teori apa aja yang bisa diangkat sebagai sebuah parameter dan ingin saya bukukan. Nah, maka kita bikinlah sebuah prompt, kita otak-atik prompt tersebut berkali-kali, ya, sehingga menghasilkan hasil generate. Oh, ternyata teori-teori yang bisa diangkat adalah sebuah ini, dan kita kemas dalam sebuah buku. Nah, akhirnya jadilah buku saya yang berwarna kuning itu kumpulan teori pengadaan barang jasa yang banyak inspirasinya dari situ, Bapak Ibu. Itu hasil dari dibantu dengan artificial intelligence. Nah, sekarang konteks keluarannya kita ingatkan lagi di sektor pengadaan barang jasa adalah konteks keluarannya adalah substansi atas regulasi, strategi, dan kebijakan. Anda lebih mempermasalahkan itu dibantu dengan AI atau melihat substansi buku itu, bahwa Anda kalau mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan, maka Anda gunakan teori SWOT loh, Anda gunakan teori 5W1H loh, Anda gunakan teori PESTEL loh, Anda gunakan teori Porter Vice Force loh, itu Anda gunakan teori RCA, ya, root cause analysis loh, Anda gunakan teori. Nah, hal seperti itu adalah hasil dari kolaborasi kita sebagai manusia, makhluk paling sempurna dengan kecerdasan buatan. Jadi sudahlah kita mempermasalahkan ini hasil AI itu, jangan bilang begitu. Adalah dibantu dengan AI, yes. AI hanya sekedar alat bantu yang seharusnya yang selanjutnya kita baca, kita terus olah, dan kita kemas dalam sebuah karya tulis, misalkan sebuah buku. Ada satu contoh lagi, buku saya yang berjudul Kumpulan Ide Inovasi Barang Jasa. Wah, awalnya saya berpikir apa ya, pengadaan kita ini kok ngomongnya regulasi aja mulu. Akhirnya saya, gimana ya bisa memberikan, ada sebuah karya tulis itu memberikan banyak ide gagasan, ya, terkait dengan barang jasa apa ya yang dibutuhkan, yang perlu dibangun, gitu loh. Nah, akhirnya kita berjuang membuat prom-prom, kita otak-atik prom-prom, ya, kemudian kita latih akun kita, dan akhirnya menghasilkan buku yang cukup tebal itu. Benar, di situ banyak ada
ratusan bahkan 1000 lebih gagasan-gagasan yang bisa Anda gunakan untuk membangun wilayah Anda. Ada smart education facilities, ada konsep comment center versi saya. Karena kalau itu sudah saya dibukukan berarti karya pemilik akun, bukan karyanya AI. Kalau saya menggunakan ChatGPT dan ChatGPT mengenerate, itu bukan karyanya ChatGPT, karya pemilik akun. Kalau saya menggunakan punyanya Google misalkan Gemini Advance yang berbayar tuh, atau punyanya Microsoft yang namanya Copilot misalkan, itu hasil generasinya bukan punyanya Copilot, hak ciptanya bukan hak ciptanya Copilot, bukan hak ciptanya Gemini, bukan hak ciptanya ChatGPT, tapi pemilik akun gitu ya. Dan akhirnya menghasilkan buku itu. Nah, kita akhirnya bisa mendapatkan gagasan-gagasan. Bapak Ibu, lihat substansinya, karena konteks keluaran dalam ketika kita membicarakan artificial intelligence itu berbeda ketika kita sedang berbicara tentang anak-anak mahasiswa, ya, anak-anak SD, SMP, SMA saja menggunakan AI untuk mengerjakan, membantu berinovasi. Karena ke depan, Bapak Ibu, dengan hadirnya artificial intelligence ini, Bapak Ibu, pola kerja kita, pola pikir kita bukan lagi pada sisi input dan proses. Kita jauh lebih sibuk dari sisi input dan proses. Tapi hasil, Bapak Ibu, ke depan fokus karya kita adalah dari sisi outputnya, membangun dari sektor yang bisa kita bangun. Sehingga itulah kita harus berkolaborasi. Sehingga yang lebih tepatnya adalah dibantu dengan AI atau hasil kolaborasi dengan AI. Karena tidak mungkin AI itu menghasilkan teks, menghasilkan gambar tanpa prompt dari pemilik akunnya. Ini kita sampaikan pada orang-orang yang nggak ngerti AI, yang bahkan hanya berkomentar, oh itu seolah-olah kalau orang berkarya dengan dibantu AI itu salah gitu. Ya, ke depan saya berharap juga untuk konteks keluaran pendidikan, kalau boleh saran, tidak perlu ada parameter ini AI detection atau enggak. Tapi fokuslah pada substansi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Gak usah mikir itu bahkan Bapak Ibu ya, kita malah seperti lebih sibuk ini hasil dari AI atau tidak daripada substansinya. Jangan-jangan itu. Coba berpikir ada substansinya, kan sudah banyak parameter platform yang bisa digunakan untuk mengecek originalitas ya, originalitas kita itu sudah banyak. Dan kalau dia bisa mengambil gaps and novelty, mengambil gaps materi topik-topik yang misalnya ya, topik-topik yang tidak banyak dibahas tapi itu menghasilkan sesuatu yang positif, itu harus dihargai ya, walaupun dalam prosesnya dia banyak dibantu dengan AI. Jadi mari kalau di dalam konteks pendidikan pun ya, walaupun saya bisa maklumi ya, tapi mengharapkan yuk kedepannya lebih fokus substansinya gitu, bukan mikiri ini AI berapa persen gitu ya, substansinya. Sehingga skripsi, disertasi yang dihasilkan mahasiswa di seluruh Indonesia itu, Bapak Ibu, berharap bukan cuma hanya syarat untuk lulus kuliah, tapi memberikan literasi yang kuat, memberikan masukan yang kuat kepada pemerintah, kepada sektor manapun yang dia tertarik di bidang itu, Bapak Ibu. Oke, itulah mengenai artificial intelligence ya. Banyak karya saya, Bapak Ibu, buku-buku saya di berkolaborasi, melakukan hasil kolaborasi dari artificial intelligence, dan nyatanya itu membantu. Fokus pada substansi. Dunianya sudah berubah, Bapak Ibu, rekan-rekan, Ibu Bapak semuanya. Dunia yang sudah berubah. Substansi, fokus pada substansi, bukan proses. Kalau Anda mempermasalahkan, oh ini AI atau bukan, berarti Anda berpikir proses. Substansi. Mari kita lihat substansi untuk bisa membangun negara ini lebih baik, lebih konstruktif, lebih berintegritas, lebih berinovasi. Karena dengan kita berpikir seperti itu, maka semestinya kita menjadi negara yang lebih fokus untuk inovasi. Sukses buat kita semuanya.